Oke, sebelum kita berlatih menyelesaikan soal yang berhubungan dengan luas dan keliling lingkaran, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu unsur-unsur dari lingkaran ya. Ada juring, tembereng, jari-jari, diameter, busur, tali busur, dan apotema. Ya, nanti kita jelaskan satu persatu. Baik, kita fokus kepada lingkaran. Di sini sudah ada lingkaran dengan elemen-elemennya ya, di mana 0 atau O ya, O sebagai titik pusat lingkaran ya. Lalu ada garis OA, garis OB, dan garis OC yang disebut dengan jari-jari yang biasa disimbolkan dengan R. Selanjutnya ada garis AB yang disebut dengan garis tengah atau diameter yang biasa disimbolkan dengan D. Selanjutnya ada garis lingkaran luar seperti ini, AB, BC, dan AC disebut dengan busur ya. Dan garis AC, garis dalam ini disebut dengan tali busur. Dan garis tegak ini OD, garis tegak OD disebut dengan apotema ya. Nah, inilah unsur-unsurnya. Dan sekarang kita lihat dulu pengertian dari apotema itu sendiri apa ya. Nah, ini dia garis OD yang disebut dengan apotema ialah garis tinggi terhadap segitiga batas juring dan tembereng. Nah, ini dia ya, batas juring dan tembereng. Garis tegaknya disebut dengan apotema. Selanjutnya, juring itu sendiri ialah luas daerah di dalam lingkaran dengan dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran sebagai batasnya. Nah, ini dia untuk juring ya. Selanjutnya kita lihat pengertian dari tembereng. Nah, ini dia tembereng yang merupakan luas daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur, ini dia, dan tali busur. Nah, itulah unsur-unsur dari lingkaran. Baik, selanjutnya kita akan melihat rumus luas dan keliling lingkaran ya. Nah, untuk memudahkan penyelesaian soal luas dan keliling lingkaran, kita membutuhkan rumus. Nah, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk menghitung luas atau L, rumusnya adalah Pi kali R atau Pi R kuadrat ya. Lalu ada keliling, rumusnya adalah K sama dengan 2 kali Pi kali R kali jari-jari ya. Dan rumus diameter didapat dari 2 kali R atau 2 kali jari-jari, dan luas jari-jari didapat dari diameter per 2. Oh ya, untuk nilai Pi sendiri bila kita melihat soal dengan jari-jari yang kelipat 7, kita menggunakan 22/7. Tapi kalau tidak, kita menggunakan 3,14 ya, yang bukan kelipatan 7 jari-jarinya. Kita gunakan nilai Pi-nya adalah 3,14 ya. Itu untuk diketahui oleh sekalian. Nah, di sini ada contoh sebuah lingkaran dengan jari-jarinya R-nya 7 cm. Hitunglah luas dan lingkaran. Nah, di sini sudah ada rumus luasnya adalah Pi kali R kali R. Tinggal masukkan saja angkanya. Ini dia, Pi-nya nilainya 27, kali R-nya 7, dan dia kelipatan 7 kan. Nah, seperti ini. Nah, 22/7 kali 7 kali 7. Nah, hasilnya adalah 154 ya. Nah, kalian bisa mencari hasil dengan mematikan samping yang sama-sama 47 ini.
tinggal 22 dikali 7 hasilnya adalah 154 ya. Boleh juga dikali semuanya dulu baru bagi sama 7. Nah, selanjutnya ada keliling lingkaran. Ini rumusnya. Nah, tinggal masukkan angkanya saja. K sama dengan 2 dikali Pi-nya ada 2/7 dikali R-nya berapa? R-nya sama juga, R-nya adalah 7. Nah, ini juga bisa dimati samping. Tinggal 2 kali 22. Nah, hasil dari nilai kelilingnya adalah 44 cm. Nah, ini hanya contoh sederhana. Nanti kita akan coba berlatih lagi dengan angka-angka yang lebih daripada ini. Oke? Oke, kita coba dengan contoh soal lain ya. Misal diketahui sebuah lingkaran D atau diameternya 14 cm. Nah, yang ditanya adalah luas dan kelilingnya. Nah, kita coba jawab ya. Oke. Nah, pertama kita mencari luas. Mencari luas itu kita butuh R atau jari-jari. Ya, R atau jari-jari. Nah, untuk mendapatkan jari-jarinya, rumusnya adalah diameter per 2. Artinya, karena diameternya 14, kita bagi 2, berarti R-nya adalah 7 cm. Baru kita bisa beranjak mencari luas. Rumus luas lingkaran adalah Pi dikali R dikali R. Nah, kebetulan R-nya adalah kelipatan 7, berarti nilai Pi-nya adalah 22/7 dikali 7 dikali 7. Nah, untuk mencari hasilnya, kalian boleh mengalihkan pembilang dengan angka 7 dengan angka 7 baru dibagi sama 7. Dan bisa juga mati samping sehingga habis nilainya tinggal yang 22 dikali sama 7. Hasilnya adalah 154 cm persegi. Ingat, untuk hasil luas satuannya harus menggunakan persegi. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita coba mencari hasil dari keliling lingkarannya, di mana rumus dari keliling lingkaran adalah 2 dikali Pi kali R, atau ini sama juga dengan Pi dikali D ya, Pi kali D, 2 kali R ya. Nah, kita masukkan angkanya. P-nya masih kelipatan 7, R-nya ya, berarti 22/7, dimana D-nya adalah 14 cm. Nah, kita bisa lihat di samping ya. Hasilnya adalah 14 dibagi 7 sama dengan 2 ya, tinggal mengalihkan saja 22 dengan 2 nya hasilnya adalah 44 cm. Nah, untuk keliling tidak perlu menggunakan tidak memakai persegi. Nah, itu saja untuk soal yang seperti ini ya. Mudah sekali bukan? Oke, satu soal lagi ya supaya lebih mantap. Nah, di sini kita coba dengan soal di mana diketahui sebuah lingkaran jari-jarinya adalah 10 cm. Nah, yang ditanya adalah luas dan kelilingnya. Lalu kita jawab ya. Nah, langsung saja masuk kepada rumusnya. L adalah 2 kali Pi kali R ya. Nah, kebetulan di sini R-nya bukan kelipatan 7, jadi kita menggunakan Pi-nya adalah 3,14 ya, dikali dengan R-nya 10 dikali dengan 10. Nah, di sini sudah didapat 10 kali 10 sama dengan 100. Hasil dari 3,14 dikali 100 adalah 314 cm persegi. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk kepada keliling dari lingkaran ini ya. Masuk kepada rumus saja, 2 pi R. Nah,
dikali dengan P-nya, kebetulan dia berlipat 7 pakai 3,14, R-nya sama dengan 10 ya. Nah sekarang hasil dari 2 kali 3,14 kali 10 sama dengan 62,8 cm. Nah seperti ini ya. Oke, sudah 2 soal tambahan kita selesaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya.